Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakatan fi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala anbiya'i wal mursalin. Asma, ya, kita saat ini membahas tentang asma. Asma itu bisa dijumpai dari anak mulai baru lahir, ya, sampai orang tua. Ya, lalu persoalannya, asma itu dikatakan penyakit yang tidak bisa sembuh. Apa benar? Ya, sekali lagi, apa benar asma itu tidak bisa sembuh? Kalau menurut saya, semua hal itu kalau menurut fungsi, ya, sistem ilahiyah, itu semuanya pasti bisa sembuh. Masalahnya kita mau mengikuti yang diinginkan jaringan untuk bisa berkembang, bisa bekerja dengan baik itu, kita mampu memahami atau tidak. Kalau kita hanya sekedar, ya, di situ tidak memahami kondisi jaringan, tapi kita hanya mengerjakan sesuatu yang dibutuhkan jaringan, ya, ini beda loh ya. Sesuatu yang dikehendaki jaringan itu artinya di sini Allah meletakkan organ, misalkan saluran nafas, ya. Saluran nafas ini dari mulai hidung, ya, mulut, dan lain sebagainya. Ini punya arti tersendiri di hadapan Allah, ya. Sampai kepada percabangan, terus baru ke paru-paru, ya. Ini semua ada ayat-ayat Allah di situ, ya. Makanya saya namakan metode ini adalah metode sistem ilahiyah. Jadi cara membaca jaringannya itu menggunakan sistem ilahiyah. Tapi nanti kalau ilahiyah itu artinya kita melakukan sebuah perbaikan inner, ya, perbaikan dari kebiasaan kita agar sesuai dengan yang dimaui oleh sistem tubuh, ya. Itu kalau yang yang diinginkan. Kalau yang diperlukan, misalkan saya lagi sesek, ya, sesek, di sini menyempit, yang diperlukan apa? Sebuah obat terapi yang di situ menyebabkan vasodilatasi, pelebaran. Nah, itu yang dibutuhkan. Selama kita hanya ngejok, ya, memberikan sesuatu yang ini hanya dibutuhkan, ya, maka di situ, ya, selama itu kita hanya maintenance, ya, istilahnya mempertahankan kondisi jaringan itu menjadi baik di saat ada keluhan. Tapi tidak bisa menyelesaikan penyebabnya karena kita tidak memahami makna ilahiyah yang ada di dalam jaringan itu. Lalu faktor apa? Kalau saya mempelajari, ya, asma itu bukan di paru, ya, tapi di situ di kerongkongan, ya, sampai di percabangan, ya. Di sini banyak lendirnya sehingga harusnya sekian, ya, misalkan kerongkongan itu menjadi mengecil. Nah, karena mengecil, udara yang masuk di sini itu bunyi ngik, 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 kayak gitu, ya. Lalu apa yang diinginkan jaringan itu agar kita tidak sakit asma. Saya dulu juga sakit asma, ya. Karena apa? Satu, orang yang sakit asma itu cenderungnya orang itu kalau menyikapi sesuatu yang nggak cocok, ya, sekali lagi, mensikapi sesuatu yang nggak cocok, itu diampet, dipendam, ya, dipendam. Ya, kayaknya apa? Ya, kayaknya kita nggak marah. Saya sendiri kan nggak suka marah, dan saya marah yang dikeluarkan, ya, waktu itu, ya. Saya nggak kepingin orang lain itu tahu kalau saya tidak sesuai dan lain sebagainya. Maka hal itu saya pendam, ya, itu dulu, ya. Makanya waktu saya diobatkan dan saya berobat sendiri itu, di jantung, di paru, semuanya mengatakan tidak ada masalah. Akhirnya saya pelajari, ternyata, ya, saya itu punya kemauan idealis, misalkan sholat tepat waktu, ya, padahal waktu itu tempat saya jauh. Terus saya kepingin kuliah saya bagus, saya kepingin jam sekian baca kitab ini, jam sekian membaca ilmu kedokteran, jam sekian, saya atur lah, ya. Dan biasanya saya kalau ini nggak sesuai, ya, itu saya kecewa.
kecewa, ya nggak puas dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Muncul sesek. Diobati saya kemana-mana nggak bisa. Akhirnya saya mencoba memahami, saya berdoa, meningkatkan manajemen waktu, ya persiapan. Alhamdulillah sehat sampai sekarang seperti itu. Jadi kata kuncinya adalah kita harus plong, puas apapun yang kita hadapi. Menyenangkan atau tidak, kita tetap yakin bahwa ini adalah yang terbaik buat kita. Setuju? Besok kita akan membahas apa kira-kira? Ya, tolong kasih usulan ya. Nanti saya baca dan besok saya siapkan. Saya insya Allah kalau nggak memberikan kajian itu kalau nggak dini hari jam 6 ke jam 7 atau siang ini. Kalau sudah mentok padat ya malam. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.